Halo Sobat Bola.com, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini di program lebih dekat nih, kali ini lebih dekat nih Mbak. Biasanya kan bola break, ada halftime show, ada apa lagi lah. Nah kali ini lebih dekat dan kita akan menampilkan salah satu sosok yang belakangan beberapa hari yang lalu tuh rame di medsos tuh Mbak ya. Karena ada kaitannya dengan MU dan tur pramusim begitu. Nah untuk lebih sebelum kita berkenalan lebih lanjut, saya mau ngobrol dulu nih Mbak. Mbak Mei jadi ke Malaysia Mbak? Jadi dong. Untuk nonton MU Mbak? Terpaksa, harusnya pengennya mainnya di GBK ya, pengen nonton di GBK, adanya di Malaysia. Ya udahlah, udah beli tiket pesawat, udah pesen hotel, tinggal berangkat. Nah ya udah nanti untuk kok bisa sih MU-nya ke Malaysia tapi nggak bisa ke Indonesia? Nah kita ada ahlinya nih Mbak. Mari berkenalan dengan Pak Arif Putra Wicaksono, CEO daripada Nine Sports, itu promotor ya? Pak Arif ya. Apa kabar Pak Arif? Baik kabarnya, gimana Mas? Alhamdulillah juga. Aku mau ngambilnya Mas aja aku. Kalau saya, karena aku dari awal udah Pak, jadinya Pak aja terus. Kabar gimana Mas Arif? Alhamdulillah baik. Iya, kemarin gimana Greg, itu waktu berapa hari yang lalu itu Greg? Jadi sama Pak Arif nih kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Sebenarnya awalnya tuh sederhana aja niatnya tuh, pengen tahu kok bisa sih nggak sih. Cuman ternyata banyak insight. Terus ya udah kita jadikan wawancara eksklusif aja dan itu ternyata meledak Pak Arif. Itu banyak disadur di medsos, di Instagram, di Twitter, itu ramai banget itu. Dan beberapa poin memang yang digarisbawahi adalah salah satunya soal MU ya Mbak ya, yang alasannya ditolak segala macam gitu-gitu. Tapi klub 14 aja sombong gitu. Peringkat 14. tim itu katanya dapat julukan lagi Mbak. Apa? Tim down to earth Mbak. Saking di bawahnya gitu Mbak. Iya. Gitu, aku fans lama, aku fans berat ini. Fans berat. Fans berat ya? Iya, dari 97. Garis keras dia rela ke MU, rela ke Kuala Lumpur demi nonton Tom Heaton Pak. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi ya, MU, Barcelona sama Real Madrid itu akan selalu jadi tiga tim top dunia dari market sales ya. Dari tiga harganya, itu ya. apapun peringkatnya mereka akan selalu itu. Sebenarnya ada satu lagi Bayern Munchen. Oh malah Bayern Munchen, bukan AC Milan atau Juventus. Enggak berlaku di Asia. Jadi sebenarnya 4 itu kalau di dunia, jadi Bayern, Barcelona, Real Madrid sama MU yang nilainya pasti akan selalu tinggi. Tapi nggak tahu kenapa kalau di Asia mungkin Liga Jermannya atau gimana, 3 itu aja kalau di Asia. Kalau Bayern berarti pasarnya di mana itu Mas? Kalau Eropa Amerika. Eropa Amerika ya. Iya. Mereka mungkin sesuai namanya kali FC Hollywood tuh ya. Oh iya, benar-benar. Kalau di Asia harusnya FC Bollywood. FC Bollywood. Tapi ngomong-ngomong Pak Arif sekarang kesibukannya selain di Nine Sport itu apa lagi ngapain sih Pak Arif nih sekarang ini? Nggak ada, saya sih dari dulu fokusnya ke Nine Sport aja. Karena emang saya udah terjun ke bola dan mayoritas yang saya lihat kebanyakan khususnya di Indonesia yang ngurusin bola itu nggak 100% fokus. Dan akhirnya menurut saya itu jadi salah satu rintangan sendiri gitu. Karena ya menurut saya ngurus segala sesuatu harus fokus, tapi mungkin emang industri bolanya belum begitu menjanjikan, akhirnya orang jadi harus ngambil 2 kegiatan mungkin. Kalau aku penasaran sih Mas, promotor sepak bola itu aku nggak terlalu banyak tahu ya, apalagi sudah lama nggak datang ya, sekitar 10 tahun yang lalu yang rame-ramenya, sekarang udah jarang. Yang masih eksis sampai sekarang ada berapa sih sekitarnya? Kalau yang masih eksis ya dan masih bergerak ke sana kemari nyari, oh ini yang mau datengin gitu. Apa cuma Nine Sport aja? Saya nggak ngitungin sih. Oh, nggak gitu. Dilihat sendiri. tapi ada ya? Ada kan? Ada. Yang masih eksis dari dulu sampai sekarang, mungkin ada ya, saya kurang paham juga. Kalau konser kan masih banyak ya sampai sekarang. Konser kan, ini konser lebih dinamis. Bisa dibilang naik turun juga ya, maksudnya ada yang ini. Tapi mestinya ada sih bola ya, ada beberapa yang masih konsisten bawa gitu. Mas, kembali lagi kita mau bicarain langsung aja ya yang ini ya, tentang klub-klub Eropa. Seperti boleh diceritain lagi nggak sih Mas, kemarin approaching ke siapa aja gitu, ke berapa klub yang mau didatengin untuk musim panas ini, kan ini waktunya nggak ada Piala Dunia lagi kan, berarti untuk kayak mendatangkan ini saat yang tepat mendatangkan klub-klub karena bisa lebih banyak pemain besar ya dari kalau pas ada Piala Dunia atau Piala Eropa. Ya.
Sebenarnya kalau dari Nine Sport sendiri itu sebenarnya hampir tiap tahun kita ngelakuin pendekatan, dan mungkin karena kita juga sudah ada sedikit nama, jadi kita juga sering dapat approach atau selalu dapat approach dari klub-klub yang mau ke Asia. Sebenarnya kan mereka selalu tiap tahun pasti udah dimanfaatin ajang pramusim ini, atau bahkan ada beberapa klub juga manfaatin post season. Seperti MU ini kan juga post season, itu hal baru kan. Sebelumnya 2 tahun terakhir itu Barcelona karena masalah keuangan. MU juga kayaknya. MU juga masalah keuangan, dan owner barunya kan maksudnya dia fokus, ya dia pengen menyehatkan keuangannya kan, akhirnya dibuat terobosan baru ini post season. Jadi sebenarnya kita aktif selalu untuk approach klub-klub. Bahkan emang animonya sedikit turun itu pada saat kita di ban sama FIFA 2015. Dan di situ juga ada insight-insight yang ketahuan sama klub Eropa, oh ternyata Indonesia gini gitu. Tapi tiap tahun dari tahun 2016, 17 sampai sekarang kita selalu approach, dan lucunya dari 2017 itu hampir ada minimal 3 klub yang ke Singapura, tapi nggak ada satupun yang mau ke Indonesia. Itu Nah, tapi sebelum saya ke bola, saya tuh dulu sempat jadi promotor musik juga. Dan di Singapura tuh ada satu event namanya Zouk Music Festival. Setiap tahun dia bawa artis-artis gede, banyak bermacam-macam musisi lah yang dibawa sama mereka. Nah, rata-rata tuh untuk kita bawa, padahal kan jaraknya dekat ya, cuma 1 jam. Untuk ngambil headline-nya mereka ke sini tuh nggak bisa. Karena mereka tuh rata-rata di kontrak eksklusif non Indonesia. Karena pasar terbesar mereka ya Indonesia. Jadi kontraknya itu non Indonesia gitu ya? Kontrak mereka? Ya kontrak mereka non Indonesia, nggak ada non Malaysia, Thailand gitu nggak? Mungkin Malaysia juga masuk. Mungkin ya. Saya kurang tahu karena kan kita waktu itu ngebicarainnya hanya sebatas Indonesia. Karena sebagai catatan aja di tahun 2019 ada 3 juta orang Indonesia yang ke Singapura. Dan di tahun 2024 ini kemarin mereka cetak rekor, Singapore Tourism Board-nya dapat 30 billion US dollar. Wow. Dan bisa dibayangin berarti berapa banyak duit Indonesia yang hilang ke sana. Gitu. Berarti kalau bisa disimpulin Mas, kita nggak akan bisa bersaing kalau ya udah promotor doang gitu ya, melawan kayak Singapura gitu. Untuk apapun ya, untuk musik, untuk olahraga, untuk apa? Susah. Karena ya support pemerintah menurut saya penting banget. Kalau di Singapura ada Singapore Tourism Board. Mereka dibuat dari tahun 60. Mereka dulunya itu promosiin Sentosa Island, Jurong. Dulu masih etnik Little India, Chinatown segala macam. Terus mereka terus berkembang sampai ke 2010 ada MBS, kasinonya, bentuk gedungnya orang rebutan pengen foto di Infinity Pool itu. Terus habis itu juga ada F1, konser-konser semua segala macam. Itu udah triliunan diinvest sama pemerintahnya ke Singapore Tourism Board, karena mereka emang memberikan kebijakan kepada pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha yang mau invest di Singapura, bangun hotel, buat restoran apa segala macam, nanti gue yang bawain apa, selain kebijakan pajak ya, nanti gue yang bawain pasarnya itu. Kayak tahun 2015 mereka bawa 17 juta orang, ada data-datanya juga yang banyak. Bahkan after COVID mereka injek 500 triliun untuk ngembaliin sektor pariwisata itu. Karena Singapura juga ngelihat sektor pariwisata itu bukan semata-mata hanya mempromosikan Sentosa Island atau MBS dan lain-lain gitu maksudnya. Kayak Mbak rencana nanti ke KL, anggap harga tiketnya sekian. Tapi kan pasti minimal 5-10 juta akan Mbak buang ke sana gitu kan. Buat hotel belanja. Makan. Kayak sekarang kan di tahun 2025 ini kita lihat ada Arsenal, Milan sama Newcastle. Ya. Kita tahu Milan udah lama banget nggak ke Asia, dan secara segmen kalau saya lihat fans Milan tuh rata-rata udah mature. Jadi kalaupun ke sana menurut saya mayoritas bawa istri dan anak, bawa keluarga. Terus habis itu kapan lagi bisa ngelihat Milan lawan Arsenal? Anggaplah 40.000 orang yang nonton.
Padahal kita tahu jumlah fans Milan lebih banyak lagi dan jumlah fans Arsenal juga lebih banyak lagi, tapi anggap 40.000 orang. Datanya kalau nggak salah itu mereka charge minimal kurang lebih sekitar 10 juta untuk paketnya. Kalau dikalikan segitu ya. Iya. Berapa itu Mas? Udah kalau kali 40.000 orang aja udah 400 miliar. Wow. Iya, itu 40.000 dan mereka ada 4 pertandingan kan. Ada 3 pertandingan. Jadi ya sebanyak itu kita kehilangan uang ke sana, kita kehilangan lapangan kerja karena kan pasti banyak banget lapangan kerja yang terbuka kan sebenarnya kalau event itu bisa terjadi di Indonesia. Dan itu mungkin kemungkinan besar 70% orang Indonesia ya. Kemungkinan besar iya. Karena nggak mungkin orang Singapura udah pasti lebih banyak orang Indonesia. Ekspatnya kan. juga kan di sana. Singapura juga kebanyakan ekspat ya. Terus berarti sebenarnya kalau yang di Singapura, Malaysia kan mereka pakai promotor juga kan ya? Iya. Nah, apa sih yang ngebedain promotor di sana dengan yang di sini? Maksudnya mungkin dari bentuk support pemerintahnya, terus bentuk kemasan gimmick-gimmick iklannya kayak gitu-gitu. Kalau di kayak tadi yang saya bilang support pemerintah, kalau seperti di Inggris gitu contoh ya, kita kalau mau ngurus perizinan event itu hanya ke satu lembaga. Di dalam lembaga itu ada polisi, ada damkar, ada ambulans, ada semua segala macam. Jadi nggak birokrasinya kan lebih mudah. Mereka semua yang ngeluarin gitu. Kalau setahu saya Singapura tuh ya mirip-mirip juga dengan karena ada tourism board itu mereka yang handle semua gitu. Oh jadi pemerintah punya porsinya sendiri untuk ini ya? Dewan lah mereka sebenarnya kepanjangan tangan dari pemerintah gitu. Berarti akan lebih cepat ya prosesnya ya Mas ya kalau ngurus kayak gitu ya. Kalau sini kan harus satu-satu gitu kan. Proses lebih cepat, sponsorshipnya juga lebih cepat gitu kan. Jadi mereka nggak ribet kan klub luar itu makanya klub mau datang udah kita urusannya sama ini dan ini udah gitu loh. Betul. Dan promotor juga akan geraknya cepat gitu loh memberi jawaban kepastian atau apapun itu gitu. Karena mereka ngelihatnya ini sesuatu yang lebih besar lagi, ini bagian dari promosi negara gitu. Mereka promosi negara kan berarti artinya investasi asing segala macam. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan dari zaman dahulu Singapura punya apa sih sebenarnya, nggak punya apa-apa kan. Semua komoditasnya dari Indonesia, mau sawit, mau batu bara, mau apa segala macam. Tapi selalu kantornya di Singapura karena orang lebih percaya Singapura. Nah, menurut saya salah satu tugasnya atau bukan menurut saya sih, kita bisa baca juga di Google, salah satu tugasnya itu ya menaikkan image Singapura ya. Image-nya itu nggak semata-mata hanya buat event aja gitu kan. Tapi kalau dari segi klubnya nih Pak Arif, maksudnya misalnya AC Milan, MU, Chelsea bahkan waktu ke Indonesia kesini pun rekor tuh jumlahnya terbanyak di antara tur pramusim Chelsea dimanapun gitu kan. Rekor mereka sedunia. Itu berapa sih pas itu? 83.000 orang. 83.000. Di GBK kan ya? Di GBK kan ya? Di GBK. Nah itu kan maksudnya udah jadi contoh nih ada nih buktinya ada nih gitu. Ketika akhirnya si klub manajemennya itu memutuskan untuk kita nggak dulu deh main di Indonesia, kita main di sini aja. Emang secara ini mereka mikirnya nggak rugi tuh kalau dia main di Singapura atau Malaysia gitu? Ruginya kenapa? Kan di Singapura mereka dapat bayaran yang lebih besar. Lebih besar ya dari pemerintah ya. Pertama mereka dapat bayar karena kalau kayak mereka datang single match itu biasanya itu mereka bayarannya lebih kecil. Tapi ini karena mereka mainnya beberapa match itu lebih besar. Apalagi kalau match-match yang klasik seperti kayak di Hong Kong nanti ada North London Derby, ada Spurs sama Arsenal, atau ada kayak MU sama Liverpool, atau ya Klasiko. Nah match-match kayak begitu tuh match yang nggak bisa mereka lakuin setahun berkali-kali. Jadi harganya akan mereka upping lagi gitu. Kayak kalau MU pernah sama Liverpool ya di Thailand, ingat nggak Mas tahun berapa itu? Iya dan itu kan yang lumayan mahal itu tiketnya itu MU di Thailand lawan tahun berapa ya itu sebelum COVID kalau nggak salah ya? Masih ICC kalau nggak salah itu. Itu ICC. Iya. Ya itu sama seperti ICC, dia juga selalu bilang ke klub-klub atau kita dikasih tahu mereka dari jauh-jauh hari udah nawarin angka yang langsung 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Jadi mereka tanpa mikir-mikir lagi ngapain kita nyari-nyari lagi nih tim marketingnya nih gitu. Mereka udah langsung aja. Kayak MU tuh punya 10 tahun yang lalu yang saya tahu ya, mereka punya kantor di London yang isinya 80 orang tim marketing, cuman tugasnya nyari sponsor dan nyari duit aja gitu.
Nah ini tiba-tiba ada offer yang berkali-kali lipat, ya Iya. ngapain nolak. Berarti kita startnya aja udah kalah ya main sama Startnya Singapura udah gitu. kalah. Terus habis itu yang kedua, habis itu after match itu mereka Iya. juga ngincer merchandising. Nah ini kan sekarang udah gampang kan, kita nggak perlu datang, mungkin zaman dulu kita harus datang ke Megastore Store-nya. mereka segala macam. Sekarang kan udah sistem online. Tapi dilihat penjualan dari Indonesia tuh sangat tinggi. Jadinya mereka malas kesini. Maksudnya benefitnya apa gitu? Kita nggak, dari segi image aja Singapura kota termahal di dunia gitu. Mungkin kan kalau kita mau liburan atau kita mau masukin di portofolio kita, mendingan ada nama Singapura kan dibanding kita ke mana gitu. Lebih menjual gitu ya. Jauh lebih ngejual gitu kan, duitnya dapat lebih banyak, secara gengsi juga lebih bagus, prestisnya lebih bagus. After matchnya juga merchandise-nya banyak yang jual, banyak yang beli maksudnya. Berarti daya belinya orang Indonesia juga masih belum setara dengan Singapura atau Malaysia gitu contohnya ya Pak Arif ya. Sebenarnya Ya kurang lebih mirip-mirip sama kayak ranking FIFA lah gitu. Masih di bawah. Kalau dari daya beli lah. Ya berarti agak lumayan ya karena lagi naik nih trennya. Tapi Singapura nomor 1 kan, negara paling kaya. jauh banget ya. Loh, padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya ya yang sebagian ke Singapura itu juga orang Indonesia juga. Mereka mereka juga beli di situ. Tapi kenapa di sini jadi beda gitu? Nah itu makanya saya bilang itu kerjanya Singapore Tourism Board itu sampai saya lupa mungkin 20 tahun yang lalu mungkin gitu, saya dan minimal di komunitas saya lah, teman-teman saya gitu, kita beli barang merek sama yang ada di Indonesia, tapi kalau kita belinya di Singapura itu punya suatu kebanggaan pada barangnya sama. Itu menurut saya itu beyond sih, itu sesuatu teknik marketing yang emang mereka kan nggak masuk akal. Maksudnya barangnya sama, made in-nya juga sama, tapi cuman karena gue beli di Singapura nih gitu, itu padahal struknya juga nggak ditempelin, nggak dibawa kemana-mana gitu. Maksudnya cuman image itu aja sih yang hebat mereka bisa bangun. Jadi mungkin buat sobatbola.com ya yang skip atau miss. Jadi Pak Arif ini dulu itu pernah mendatangkan banyak banget klub top Eropa tuh, mulai dari Ajax, Sevilla, AS Roma, Espanyol, Hamburg, you name it lah. Ada Chelsea juga yang bikin Juventus rekor. pernah ya Mas ya? Juventus juga. Chelsea. Nah, dari sekian banyak klub tadi yang pernah ke Indonesia, itu yang apa ya pengalaman yang paling yang kalau di musik kan ada istilah Riders rider. ya. Nah, kalau di bola tuh ada ada nggak sih aneh-aneh sebenarnya? gak sih Mas kalau klub-klub Eropa itu? Kalau sebenarnya gini, Riders dari perpindahan saya ke musik ke bola agak kaget karena maksudnya kan beda ya. Tapi sebenarnya bola itu lebih template karena sifatnya technical nutrisinya apa semua segala macam tuh hampir sama semua klub. Cuman bedanya kalau kita bawa klub-klub besar, kalau kita bawa artis itu Maria Carey-nya ada 1, kalau klub bola Maria Carey-nya ada 10. Oh iya, banyak ya, lebih rumit. Tambah repot ya. Tambah repot. Itu Riders Club semua sama, tapi keinginan pribadi perorangan yang nggak di-mention di kontrak itu yang banyak ya? Yang ngejelimet gitu. Tapi itu di provide juga nggak sih sama promotor biasanya seharusnya? Karena gini, kalau kita nggak provide, kita akan berurusan dengan mood mereka yang besok. Mainnya jelek. Nanti kayak Balotelli tuh. Kayak Balotelli yang di Iya, Amerika jadi dulu. ada kontrak prestasi yang harus kita pikirin gitu. Seperti apa contohnya? Aneh, nggak usah disebutin nama ya, nggak enak ya. Tapi apa gitu? Dia mau mandi di mana atau apalah, atau harus makan mandi susu apa gitu. atau apa gitu? Nah sebenarnya nggak aneh sih, maksudnya banyak hal-hal yang terjadi kita bisa baca di media sosial atau di koran di mana gitu sih, sebenarnya hal-hal yang makanan gitu nggak ada khusus ya? Makanan khusus. Kalau makanan sih udah pasti, kalau kayak mereka dari Itali contoh, mereka bawa chef sendiri, maunya keju sendiri, bawa apa sendiri segala ya? macam. Yang dari Jerman maunya bawa sendiri. Nggak, ya faktanya kan kita mau dibilang sekarang udah negara lebih maju apa segala macam mungkin, tapi di image mereka kan kita negara bagian ketiga. Mereka sebenarnya aku penasaran, mereka kan
mungkin kebanyakan nggak tahu Indonesia ya, kayak pemain Chelsea, Juventus pas mau datang ke sini tuh nggak ada bayangan Indonesia kayak apa. Mereka pernah dengar cerita-cerita kan waktu datang ke Indonesia pertama itu ya masih tahun 2013-14. Mereka kayak apa sih kesannya gitu? Kalau yang ke Jakarta, mereka rata-rata masih masih bisa adjust. Karena maksudnya Jakarta kan tetap mereka rata-rata kaget. Oh ternyata banyak gedung tinggi ya, ternyata ini segala macam. Yang keren itu kalau kita bawa klub-klub yang keluar dari ibu kota, mereka bener-bener kayak Amazed. beda banget nih ya maksudnya nih di mana nih gitu. Kita pernah main waktu itu di Jawa Timur waktu itu. Di Malang lah kita Oh iya, bawa yang gambar. Arema itu ya lawan. Lawan Arema. Pada saat inspeksi lapangannya waktu itu ditemuin ada lobang segini banyak, segini besar Di lapangannya. di lapangannya aja, di lapangan. Dan buat orang kita itu hal yang biasa aja. Mereka ngomongin berjam-jam sampai semalaman kayak ini patah dan bisa orang karirnya mati sesaat gitu kan. Itu waktu di mana itu? Stadion apa itu? Kanjuruhan ya. Mereka begitu datang aja mereka bener-bener yang kayak apa gitu. Maksudnya ada juga nggak di Jawa Barat pun mereka sampai nggak mau mandi di stadionnya, mereka mau balik ke hotel, nggak mau nyentuh makanan apa segala macam. Maksudnya saya coba analogikannya gini, mungkin ya kalau kita ada opsi liburan atau tugas ke negara Afrika yang mana gitu, saya nggak mau nyebutin lah, tapi di mana gitu yang aneh, mungkin kan kita juga mengalami hal yang sama. Karena nggak tahu informasi tentang sana gitu ya. Nggak ada informasinya, standarisasi, hygiene, gizi, semua segala macamnya berbeda, itu kan pasti kita juga ada shock culture juga gitu, jadi nggak bisa diiniin. Ya karena memang beda banget ya. Beda banget. Pak Arif, saya penasaran nih sebenarnya. Kalau saya misalnya bikin acara musik, gigs lokal gitu kan sebenarnya ya gampang, kita tinggal kontak aja langsung ke manajemennya, bahkan ke artisnya karena kenal gitu. Nah kalau Pak Arif ketika melakukan pendekatan itu biasanya by email atau memang ada gimana sih sebenarnya? Nah awalnya dulu pertama kali kita mau terjun ke bisnis ini, jadi sebenarnya kalau olahraga saya bukan sepak bola sebenarnya malah. Oh apa mas? Saya dari kecil itu malah lebih terdoktrinnya zaman Michael Jordan waktu itu, lebih ikut-ikutan main basket. Tapi karena saya juga nggak jago, paling juga kalau ikut kejuaraan jadi cadangan ketiga segala macam, jadi ya cuman gitu-gitu aja gitu. Cuman abis itu saya masuk ke kuliah di bidang advertising atau marketing. Di situ saya cukup tertarik dengan bidangnya, saya pelajarin segala macam. Terus pastinya walaupun saya mainnya basket, tapi setiap ada Piala Dunia tuh selalu kena demamnya. Walaupun bertahap ya, kayak 94 mungkin cuma sekedar orang ngomongin, saya sok tahu aja, ikut-ikutan ngomong segala macam. Nah di 2002 itu karena jamnya waktu itu kan mainnya di Asia, jadi lebih terpapar lagi untuk ikutan nobar. Karena nggak perlu effort untuk bangun tengah malam apa segala macam. Nobar di Jakarta tuh waktu itu lebih banyak, jadi saya lebih ikut-ikutan lagi. Nah terus habis itu lebih hampir setiap Piala Dunia lah saya terlalu ikut-ikutan di Fever itu. Dan di 2026 tuh lebih berasa lagi, dan di situ saya udah lebih mendalami marketing lagi. Jadi saya bener-bener ngeh kalau kayak pasar bola itu sebesar itu, bener-bener dari orang yang underprivileged sampai super rich itu suka bola, dan jumlahnya massive banget. Saya nggak usah bicara dunia, bicara di Indonesia aja jumlahnya segitu besar. Jadi saya rasa kayaknya ini suatu potensi bisnis yang harus saya gelutin gitu. Dan pada saat itu tuh lagi zamannya futsal, banyak buka lapangan futsal karena kan kita terbatas untuk lapangan bola segala macam. Jadi awal saya pertama kali buat kejuaraan futsal. Cuman dari situ pengen lagi apa nih yang bisa kita dig dari bolanya. Dan karena waktu itu sering banget klub bola datang ke Malaysia dan Singapura, saya mikir kenapa enggak Indonesia. Nah situ saya cari tahu lagi, seperti layaknya tadi saya bilang batu bara dan komoditas yang lain, ngambilnya di Indonesia bahan mentah dan pasarnya, tapi yang dapat kredit itu selalu orang Hong Kong, orang Singapura, orang Malaysia. Nah rata-rata orang Indonesia zaman dulu juga ngambil pemain atau apa segala macam lewat itu. Nah saya tuh punya
saya sebut apa ya, childhood abuse lah mungkin. Saya pernah tinggal di luar jadi minoritas. Dan waktu itu saya masih kecil gitu, saya ngerasain cuman karena perbedaan warna kulit saya dirasisin. Bahkan saya pernah ditanya, kamu dari Indonesia? Iya, aku punya sepatu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membangun rasa nasionalis saya, dan kayak saya harus banget nih ngebangun Indonesia. Jadi begitu ada, saya tahu patternnya kita harus ke Hong Kong apa segala macam. Apalagi mau orang Malaysia, orang Singapura atau orang Hong Kong, maksudnya ya kita nggak jauh-jauh beda lah, maksudnya dari segi apa namanya, dari segi rasisnya gitu, rasnya. Jadi saya pikir kenapa kita nggak bisa, saya potong sendiri gitu. Waktu itu saya email semua, nggak semua sih, maksudnya yang bisa saya temuin secara online, saya emailin semua. Ada 50-an kali, yang jawab paling cuma 5 orang. Dan itu pun karena saya juga bilang saya mau datang langsung. Saya bilang saya mau datang, mau ketemu. Nah mungkin karena ada kata-kata saya datang mau ketemu itu, mereka ada yang nanggepin serius. Tapi juga ya mereka ya datang aja dulu ya. Akhirnya saya datang, sekalian saya kesana, sekalian nyobain nonton bola juga secara langsung. Dan saya temuin 5 agensi itu. Ya akhirnya dari situlah, cuman di situ mereka juga kayak Indonesia peringkat berapa di FIFA, maksudnya Indonesia itu ditanyain dia peringkat berapa di FIFA gitu. Ditanyain itu. Dan maksudnya kayak ngapain kita ke Indonesia, apa segala macam semua bla bla bla. Dan saya jelasin maksudnya karena dari dulu kan sponsor Toyota itu udah banyak, ada sponsor Samsung juga. Saya jelasin kalau ke mereka kalau investasinya itu datang dari Jepang atau dari Korea. Tapi pasarnya itu tuh ada di Indonesia, ada di Brazil. Kalau saya kebetulan pernah baca bukunya kenapa Toyota bisa besar, ya salah satunya tuh bukan karena negara lain, tapi karena Brazil dan Indonesia gitu. Itu yang saya coba jelasin ke mereka. Alhamdulillahnya sejalan dengan itu juga, terima kasih ke sosial media terutama Facebook. Kita ya di saat-saat itu kemungkinan 2010-an 2011-an itu tiba-tiba mereka mulai masuk Indonesia ke radar mereka karena sosial media itu. Fans mereka itu bisa jutaan dari Indonesia, bahkan melebihi negara asal mereka sendiri. Nah mereka mulai terbuka, ini ada apa nih gitu. Jadi mereka mulai mau kesini. Klub pertama yang tertarik siapa tuh Mas? Valencia. Oh Valencia. Ya, di 2007 waktu itu Valencia. Sponsornya Toyota. Oh pas Toyota ya, pas banget. Mereka mau ke Jepang, satu lagi mau ke Indonesia. Tapi blessing in disguise-nya mereka nggak jadi karena waktu itu mereka ikut penawaran ikut Amsterdam Cup. Jadi mereka nggak jadi ke Asia. Karena saya merasa beruntungnya karena sponsornya juga nggak dapet saat itu. Udah janji-janjiin nggak dapet mulai. Gitu. Ya karena selalu kan telur dan ayam kan. Jadi ya kita coba approach dulu segala macam. Cuman udah masuk kontrak, udah berapa kali meeting, untungnya sponsornya nggak dapet. Tapi akhirnya mereka yang mundur. Gitu. Jadi saya nggak kena sulah gitu. Dan kemudian balik lagi ke World Cup 2010, dulu ada paradigma kalau Indonesia nggak akan pernah berprestasi di sepak bola karena tinggi. Tapi ternyata 2010 Spanyol juara, mayoritas orangnya pendek. Ya, saya ngeliat di situ, saya punya kepercayaan bisnis yang sustain itu bisnis yang bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Ya, jadi saya percaya kayaknya emang udah harus sepak bola nih yang kita garap gitu. Udah, saya balik lagi ke situ. Di situ waktu itu masih zamannya ini premium SMS. Jadi saya kerja sama provider buat ketemu pemain. Waktu itu pemain pertama saya David Villa, Giovanni Van Bronckhorst gitu. Dan ya karena Facebook tadi itu mereka mulai membuka diri. Itu ngapain tuh Mas pemain itu waktu itu Gio sama itu? Ketik Rex Pasi, menangkan dinner dengan David Villa, dapat jersey apa gitu-gitu. Itu David Villa pas masih di Valencia ya? Enggak, pada Barcelona. Saat itu David Villa pas baru pindah ke Barcelona. Ya. Ya. Jadi pas udah 2010. Van Bronckhorst juga waktu di ini. Van Bronckhorst baru pensiun. Oh, baru pensiun. Baru masuk final Belanda itu, tapi kan namanya lagi naik-naiknya. Nah, kebetulan salah satu providernya minta, kan dia ada keturunan Indonesianya kan. Yeah. Saya maunya ada Indonesianya dong biar lebih gampang di monetize segala macam kata mereka.
Akhirnya Van Bronckhorst. Kalau Van Bronckhorst waktu itu sampai datang ke Indonesia juga, sampai buka yayasan segala macam. Iya. Van Bronckhorst kan kalau nggak salah keturunan juga ya Mbak ya? Iya. Dia Maluku Keturunan. juga kan ya? Keturunan. Ya Maluku. Nah tadi kan disebutkan Pak Arif waktu itu sempat cerita juga Mbak, banyak apa namanya setiap tahun tuh approach gitu kan, dan klub pertama kalau nggak salah Ajax ya yang didatengin apa? Kalau tim pertama yang kita datengin ke Indonesia itu timnas Belanda. Oh timnas Belanda. Oh iya yang lawan timnas Indonesia. Ya. Lawan timnas Indonesia. Ya, Waktu ada Van 5-1 Persie, ya? 1-5 ya? Apa 1-2? Oh 1-4 ya? 4-1. Ya. Nah, ketika ada penolakan dari klub itu biasanya umumnya itu karena pertimbangannya masalah apa sih, Pak Arif? Saya sampai di 2010 itu karena saya lihat ini apa Spanyol juara, jadi saya mikir kita harus belajar ke Spanyol. Kebetulan tingginya nggak jauh beda lah gitu. Saya bicara sama RFIF waktu itu PSSI-nya Spanyol, saya bilang saya mau dong di pastinya bisnis lah, nggak mungkin tolong bantu saya apa segala macam nggak. Saya mau kerjasama tapi in return tolong ajarin kita sepak bola, simpelnya seperti itu. Dia bilang itu bukan tugas kita, itu tugasnya klub-klub yang punya akademi. Kita hanya membuat regulasi. Kalau kamu mau buat friendly match sama kita, oke, bisa, nggak masalah. Tapi kalau kamu mau yang beyond itu ke klub. Dan waktu itu karena ada 8 pemain Barcelona yang di timnas Spanyol, dari La Masia, makanya akhirnya saya direkomendasi ke Barcelona. Saya waktu itu approach Barcelona untuk datang ke Indonesia, minta buat akademi mereka pertama, La Masia-nya buat di sini. Mereka waktu itu kasih syarat ke kita, minta dibuatin hotel. Mereka bilang oke. Minta dibuatin hotel, buat hotel bangun gitu. Hotel La Masia gitu. Hotel Barcelona. Hotel Barcelona. Hotel Barcelona. Mereka dibuatin hotel Barcelona, baru mereka mau buat. Kalau sekarang akademi Barcelona tuh udah ada di Amerika segala macam dulu. Pada saat kita approach 2011-2010 itu belum ada. Mereka klub itu hampir nggak mungkin ngasih akademinya ke atau minimal modul akademinya keluar karena itu rahasia dapur, rahasia pabrik. Gitu. Itu yang mereka nggak minta. Makanya mereka minta hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Tapi lucunya pada saat itu saya ketemu beberapa investor yang tertarik. Waktu itu sempat rencananya maunya hotel di FX Sudirman, tapi kita kalah cepat karena udah baru banget selesai mereka renovasi ke Haris kalau nggak salah atau ke apa gitu. Haris jadi kita kalah cepat, tapi ada beberapa juga tempat yang mau, kita udah dapet di Sentul, ada orang yang mau investasi segala macam. Nah tapi lucunya sepak bola itu zaman dulu orang selalu bilang banyak penolakan di Indonesia kalau sepak bola itu, ke saya terutama ya, sepak bola itu bukan bisnis gitu. Tapi sekarang kan emang bisa dibilang sepak bola harus jadi bisnis. Tapi menurut saya emang sepak bola itu nggak 100% bisnis. Sepak bola itu kalau dari kacamata saya itu sport bisnis sport business enterprise menurut saya. Sorry, bukan sport. Social business social business ya, karena ada hubungannya selalu dengan itu ya, sosial masyarakat. Karena ada hubungan dengan sosial. Karena satu gini, kita mau bangun akademi. Waktu itu saya buat bisnis plan-nya untuk Barcelona. Minimal itu 10 tahun baru kita bisa memberikan hasil. Dan tingkat keberhasilannya itu di bawah 10%, malah bahkan 1%. Waduh. Iya, jadi maksudnya bisnis model apa yang yang seperti itu, yang udah investnya minimal 10 tahun, tingkat keberhasilannya, karena kita lihat pemain yang banyak lah, Mas pasti juga tahu kan, kayak Bojan dulu dibilang calon Messi. Iya, ternyata gitu aja gitu. Ternyata gitu aja. Dan banyak banget kan nama-nama yang kecilnya hebat atau ininya hebat, atau strikernya Vardy. James Vardy. Awalnya malah bukan siapa-siapa, tiba-tiba malah ya jadi top skor gitu kan. Jadi emang berurusan dengan manusia agak repot, dan tingkat kegagalannya di sepak bola tuh agak repot juga. Cuman waktu itu yang buat Barcelona juga tertarik dengan konsep kita, karena waktu itu kita bilang emang tujuan kita, balik lagi, passion saya tuh membangun Indonesia, bukan pure di sepak bola. Saya bilang tujuan kita mau ada akademi ini, kita mau buat semacam school of excellence atau pembangunan karakter building. Kita mau membangun
Karena kalau kita negara demokrasi ini kalau kita wajibin militer susah. Cuman Singapura kenapa bisa maju, Korea kenapa bisa maju, karena mereka wajib militer. Iya. Mental dan daya juangnya jauh lebih tinggi. Tapi kita kalau negara kita dibuatin wajib militer susah. Cuman kita punya suatu keuntungan, negara kita fans sepak bola terbesar. Jadi kalau diajarinnya melalui sepak bola, kita pakai itu sebagai kendaraan untuk mendidik, anak-anak nggak akan ngerasa dipaksa atau diteror gitu. Itu waktu itu mau kita pakai. Jadi kita tailor made technical sepak bola dengan pendidikan formal. Karena kan ada beberapa pendidikan yang sebenarnya pelajaran yang nggak kepake sampai kita selesai kuliah atau kerja kan. Jadi kita ambil pelajaran-pelajaran yang emang bener-bener kepake lah gitu. Itu kita tailor made sama sekolah akademi gitu ya. Akademi sepak bolanya. Nah itu kita bangun. Tapi pada saat itu ternyata ada satu dan lain hal, jadi investasinya nggak jadilah gitu. Itu benar udah jalan berapa persen tuh Mas? Udah peletakan batu pertama. Aduh sayang banget ya. Sayang gitu. Jadi maksudnya approach-nya kita sebenarnya segitu ngototnya sebenarnya untuk ngedapetinnya. Terus nggak berusaha lagi meng-approach ke klub lain untuk kayak gitu lagi? Mencoba. Kalau untuk akademi menurut saya cuman Barcelona sama Ajax sih menurut saya itu. Ajax juga kita approach lagi, cuman itu nemuin investor yang mau naruh duitnya selama itu kan butuh investor yang agak gak hitungan juga ya, yang agak gila sepak bola mungkin ya kalau itu. Iya, nah bicara orang gila sepak bola juga pasti juga kita tahu banyak orang-orang gila sepak bola yang udah berkecimpung di negeri ini, akhirnya juga gerah juga walaupun mereka bilang hobi, karena suruh bakar duit terus orang capek gitu. Emang makanya saya bilang harus jadi industri, tapi harus ada sisi sosialnya juga. Nggak bisa karena emang kegunaannya olahraga itu kan ya untuk kesehatan, karakter building, semua banyak nilai-nilai sepak bola segala macam yang nggak bisa kita lupain aja gitu. Nggak yang bisnis langsung kita ukur, ini langsung pasti untung, jadi gitu, untung gitu ya, nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Nah dulu kalau yang dari tadi kita ngomongin datangin timnas atau klub Eropa ke Indonesia. Nah ini kalau kebalikannya Pak Arif kan saya baca-baca juga katanya pernah berusaha untuk Evan Dimas untuk berkarir di Spanyol. Itu gimana ceritanya sebenarnya? Kalau kita sebenarnya selain buat pertandingan di Indonesia, kita juga beberapa kali buat pertandingan di Eropa juga. Mitra Kukar ya dulu ya? Mitra Kukar, pernah keliling Spanyol. Terus abis itu ada Produta waktu itu ke Jerman, ke Belanda. Terus abis itu timnas U19 ke Spanyol. Abis itu timnas U23 waktu itu sebelum SEA Games ke Italia. Gitu, timnas senior waktu itu juga FIFA Matchday, kita lawan Andorra, Kuba sama Villarreal di Spanyol, itu juga kita lakukan. Dan karena saat itu U19 lagi gitu animonya lagi hype gitu ya, hype lagi tinggi banget. Pada saat kesana kan kita waktu itu setelah 20 tahun itu berapa lama nggak dapet piala gitu kan. Saya lupa pada saat U19 itu 2013an itu. Nah beritanya kemana-mana kan kita nahan Sri Korea, saya lupa kalau nggak salah. Yang hujan-hujan itu ya bukan? Ya kan. Nah, itu pokoknya beritanya sempat naik. 3-3 itu. Terus habis itu jadi pas U19-nya lagi ke sana, talent scout dari mereka datang di Barcelona. Kebetulan waktu itu kita juga blessing, Barcelonanya itu ada Luis Suarez. Oh iya, tadi ya Luis Suarez ya, itu pas Barcelona B ya itu Barcelona, ya. Padahal Barcelonanya Barcelona B kan ya itu ya. B. Tapi Luis Suarez kan waktu itu masih di band FIFA sama saya lupa ada backnya siapa, Vermaelen sama Suarez main di situ. Jadi tiba-tiba itu jadi big match gitu. Langsung pada seneng dong gitu. Kita yang senang dan juga jadi berita di sana, talent scout jadi kan bertanya-tanya kan, maksudnya ada apa nih sampai Luis Suarez datang segala macam, dilihat, mereka tanya menurut kita siapa pemain yang paling oke, dan mungkin menurut penilaian mereka juga akhirnya datang ke pilihannya ke Evan Dimas. Kita approach Evan Dimas segala macam, dia setuju. Terus habis itu balik lagi, Indonesia belum masuk radar peta sepak bola dunia. Tapi waktu itu juga blessing juga, kita kerjasama sama
Jose Maria Minghella. Dia itu agen pertama di dunia dari mulai dari Maradona, Stoichkov semua segala macam sampai dia yang nemuin Messi. Jadi di Barcelona namanya tuh harum banget. Kita kerja sama dia. Dia waktu itu juga mau buat bisnis saham pemain waktu itu. Jadi kita kerja sama dia. Semacam kripto, bukan kripto, sosio.com itu cuman bukan ke klub tapi ke pemain. Itu waktu itu dia mau buat itu dan Indonesia mau dijadiin salah satu pasarnya. Jadi kita kerja sama, yang ngetokin pintu dia, kita ke 3 klub, kita keliling ke desa-desa di Barcelona. Dan kita bersaing sama orang dari Brazil, dari seluruh dunia itu kayaknya, dari Afrika. Yang menurut saya perbedaannya cukup signifikan, tapi mereka semua apresiasi Evan Dimas, semangatnya bagus segala macam. Cuman dulu saya sedikit nggak percaya karena dibilangnya Evan bagus tapi nggak ngerti teknik dasar. Itu waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah. Tapi ternyata kemarin Sintayong sampai Bojan Hodak juga ngeluar, saya baca di beritanya sama. Pemain Indonesia masih minim teknik dasarnya, berarti saya pikir ya cerita Evan Dimas yang lalu itu mungkin bisa jadi ada benarnya juga gitu. Bisa jadi pelajaran ya berarti ya. Ada yang bisa dibawa ke Indonesia gitu ya Mbak. Ini PR-nya Indonesia ternyata PR-nya ini gitu ya. Ada catatan nggak? Terus belum ada rencana lagi Mas melakukan seperti itu Mas? Karena besarnya pasarnya Indonesia waktu itu, La Liga sampai membuat program khusus untuk Evan Dimas. Itu khusus dibikinin buat Evan Dimas gitu? Khusus dibuatin untuk Evan Dimas. Evan Dimas ketemu langsung Javier Tebas, presidennya. Javier Tebas ya. Masih sampai sekarang. La Liga. Masih sampai sekarang. Tapi dia mungkin orang Asia pertama yang disalamin dan didatengin dan di greeting segitunya sama presiden. Karena sampai dibuatin program khusus player development program untuk Evan Dimas. Programnya rencananya 6 bulan, tapi belum sampai 6 bulan, 1 bulan setengah Evan Dimas itu tangannya cedera ya. Kena bola karena saya lupa pastinya, bola ketendang kena dia atau apa jadinya retak. Dan di situ menurut La Liga ya kita banyak sekali ketinggalan yang harus kita kejar. Salah satunya maksudnya selain teknis itu tadi nutrisi juga yang harus kita kejar, dan nutrisi itu ngejarnya ya harus sedini mungkin di bawah balita gitu. Bahkan maksudnya kalau penelitian dari sekarang kan ibu pun harus bergizi supaya anaknya juga bisa bergizi. Iya. Berarti ini udah jadi PR nasional dong kalau kayak gini. Kamu mau punya sepak bola hebat berarti harus ada program pemerintah yang mendukung gitu loh, kan tadi harus nutrisi memenuhi. Kan kebetulan sudah ada tuh. Makan bergizi gratis. Aduh. Jadi dibawa ke situ. Jadi itu ya berarti penting banget itu ya ketika di usia dini, ketika harus kita mau bersaing paling enggak oke lah level Asia, Jepang, Korea, maksudnya ya udahlah kita udah pernah keren. Paling enggak sampai di situ kita harus mulai dari sedini mungkin ini ya. Harus karena pendidikan juga mungkin Mas. Oh iya banget, karena sekarang kalau kita lihat ya sepak bola itu kan ini debatable, tapi sepak bola yang saya yakini itu lahirnya di Eropa Selatan atau Amerika Latin. Nah mereka mainnya itu natural banget, maksudnya mereka lincah banget orang Latin segala macam. Cuman kenapa Jerman bisa hebat? Mereka secara fisik bukan born to be pemain bola menurut saya. Badannya kaku, mainnya kaku, tapi karena benar-benar mereka main pakai sistem, mereka mainnya pakai otak, pakai taktik. Jerman bahkan Belanda, mereka nyatanya malah bisa menemukan invention yang hebat. Itu kan semua karena kemampuan daya berpikir. Nggak bisa kita manfaatin hanya bakat alam layaknya. Zaman dulu Maradona atau Pele main sendirian aja. Udah sepak bola udah jauh berubah ya Mas ya? Jauh berubah. Sepak bola menurut saya itu permainan catur di lapangan, jadi semakin hebat mastermind-nya, semakin hebat mestinya permainan. Mas ada rencana nggak? Ini kan klub-klub Eropa kemarin ada off-road mungkin AC Milan, Manchester United, siapa lagi kemarin masih di off-road Mas? Yang tahun ini kita punya Barcelona, MU, AC Milan,
Aston Villa, Oh banyak juga ya. Newcastle, Nottingham Forest. Terus abis itu dari Jermannya Gladbach. Oh, Gladbach. Berarti ada Kevin Dix dong. Iya ada Kevin Dix harusnya ya. Harusnya. Harusnya dia ikut pramusim dia tuh. Apa? Harusnya ikut pramusim kalau Gladbach. Harusnya, tapi ternyata akhirnya mereka pilih di Eropa. Nggak ada ke Asia ya. Lumayan banyak sih, saya setiap tahun lumayan banyak. Dan seperti saya bilang, kadang itu karena balik lagi contoh seperti MU, mereka punya 80 orang tim marketing. Jadi setiap tahun mereka dikasih target kan. Jadi mereka pasti approach ke promotor-promotor yang mereka tahu di regions itu emang udah sering buat, karena mereka kan sama lah promotor artis kan, mereka juga nggak mau risking ke orang yang baru apa semua segala macam gitu kan. Mungkin ini kalau yang belum baca beritanya nggak tahu nih kemarin ceritanya gimana gitu ditolak AC Milan, MU itu seperti apa Mas detailnya. Jadi kan mungkin kemarin yang belum baca berita yang kita bikin, Sari bisa ceritain tuh. Yang 2024 bahkan Atletico Madrid hampir kesini. Ya itu yang itu udah bikin video greeting itu segala macam. Mungkin bisa ceritain Mas. Kalau cancel yang udah sampai depan mata banget itu, pertama yang buat saya paling berasa itu 2002. Justru 2000. Kanjuruhan. 2022. 2022, sorry ya. Nyesek banget itu ya Mas ya. Itu Dortmund ya, Dortmund 1 bulan ya. sebelum. Itu ya tapi kan mau gimana ya, maksudnya itu udah terjadi, itu udah depan mata juga. Terus habis itu kemarin terakhir 2024 Atletico Madrid. Balik lagi, kita bukan tujuan utama, tapi mereka ada match di China cancel. Habis itu mereka approach ke kita. Kita udah oke, mereka udah inspeksi ke sini semua segala macam, tapi atas satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan. Terus lalu waktu itu Atletico harusnya ngelawan siapa tuh? Ngelawan klub apa ngelawan timnas? Tahun 2024. Cukup fluid waktu itu. Jadi bisa cair juga. Iya, kita sempat ngobrol juga dengan PSSI untuk timnas. Kita ngobrol juga dengan Persija. Kita ngobrol juga dengan Dewa dengan beberapa klub. Cuman karena last minute waktu itu ada Piala Presiden, akhirnya agendanya jadi susah gitu kan. Dan kalau kita dilawan tim B-nya kan Atletico Madrid-nya juga mau ya, tersinggung lah, maksudnya lo yang paling tinggi aja jauh, dia lawan tim B, lawan tim B gitu kan. Saya malah mikirnya kenapa nggak diajak aja ke Piala Presiden tuh Atletico. Tim tamu, tim undangan gitu. Sekalian ikut ya. Banget ikut. Bintang tamu. Nggak mungkin sih, tapi karena panjang ya turnamennya. Panjang, itu kepanjangan. Mereka nggak, karena gini sebenarnya mereka tuh faktor yang mereka selalu pikirin di klub bola itu ada dua departemen yang selalu berantem. Komersial dan technical. Ya. Technical itu selalu mereka maunya udah kita setiap pre-season stay aja di Eropa, mau cari lawan yang jago juga jauh lebih banyak di Eropa, nggak perlu capek-capek. Kita seandainya terlalu panas, kita bisa ke Alpen, bisa kemana cari yang agak dinginan, ke Austria kemana, lawan juga melimpah gitu, maksudnya nggak usah jauh-jauh. Cuman ya kalau contoh sesama di Eropa kan, karena mungkin mereka sering ketemu, penonton juga udah sering lihat, mereka nggak mau nonton pertandingan eksibisi kan. Ngapain gitu ya? Ngapain, mendingan nontonnya di liga kan. Jadi investasi dari penonton pun lebih sedikit. Mereka untuk monetize-nya juga lebih sedikit. Sedangkan kalau dibawa ke negara-negara seperti Asia apa segala macam yang jarang, orang mau beli tiketnya lebih besar. Mau spend money lebih gitu ya. Pemasukan buat mereka lebih besar. Makanya itu selalu berantem dua departemen itu. Jadi tim komersial maunya kita harus tur, tapi tim teknis udah kita di sini aja gitu. Gitu. Makanya akhirnya yang ICC buat atau yang Singapura sekarang buat itu keuntungan yang dapat lawan sepadan itu ya. Lawan sepadan. Solusinya ketemu di situ. Dapat duit yang besar, dapat gengsinya juga dapat. Jadi mereka udah no brainer lah bakal milih ke situ gitu kan. Mas kalau AC Milan sama MU nolaknya kenapa Mas?
yang ini. Kalau yang MU itu spesifik di kata-katanya mereka itu masalah ketidakpastian bukan ekonomi, kebijakan politik atau pemerintah, macet. Padahal macet bisa aja diatasi rumput. Betul. Macet itu hal yang sangat amat menurut saya sangat teknis. Iya. Pada saat Chelsea kita punya 8 tim forrider. Bukan 8 unit motor ya, tapi 8 unit forrider. Yang tujuannya mereka nggak mau sedikit pun kena macet, karena kan kita tahu kalau lagi macet cuma ada 2 motor, ya cuma tenot cuma susah kan. Iya. Mereka maunya seandainya mereka berangkat, waktu itu hotelnya dekat HI. Mereka mau berangkat dari HI, jadi 8 titik ke depan udah ditutup. Luar biasa. Tim ke-8 langsung nutup titik ke-9 semua terus jalan. Jadi mereka nggak mau sama sekali kena macet. Nah itu makanya bener tadi Mbak bilang tuh hal yang sebenarnya teknis banget. Nah jadi menurut saya ya ada sesuatu yang apa ya, tapi ya alasan mereka yang mereka tulis itu macet, rumput, kualitas rumput, dan ketidakpastian kebijakan atau apa segala macam. Padahal mereka itu kalau bisa menikmati macet Jakarta kan memangnya malah terkentang harusnya. Tapi apakah harus di Jakarta? Maksudnya kalau perkara macet mungkin ya pindah aja ke Bali atau ke Solo tuh nggak macet tuh. Kurang gede stadionnya ya. Itu yang tadi saya bilang. Keluar Jakarta itu pertama UMP-nya beda Mas. Oh iya. Itu daya belinya tuh juga udah cukup signifikan. Yang kedua infrastruktur. Oh iya. Infrastruktur Jakarta ke Bali sekalipun jauh. Maksudnya Bali masih emang bukan kota besar, itu kan masih pedesaan. Kota besar kita setelah Jakarta mungkin Surabaya. Kalau Bali ke arah Bali United aja itu jalannya nggak terlalu itu ya. Iya. Yang Tapi kan Surabaya pun kalau kita suruh inspeksi ke stadionnya mereka bisa kaget-kaget nanti kan. Iya. Oh yang di GBT itu ya? Ya di GBT. Ada tambak pemandangan yang masih bagus di situ kan. Iya. Agak susah ya. Kalau AC Milan Mas? AC Milan menurut saya masalah nominal aja sih. Oh nominal ya. Menurut saya. Tapi menurut saya MU juga masalah nominal sih. Karena kan di MU intinya itu sebenarnya nominal itu ya. Mereka tawarannya lagi butuh duit parah Mbak. Iya. Padahal MU saya sempat gini. Dia bilang sama saya, dia kan sempat ke Jakarta. Iya. Dia bilang sama saya punya kepentingan. Kepentingan saya Snapdragon. Sponsor mereka yang komputer itu. Iya. Tapi balik lagi kuncian saya bilang Snapdragon dari Hong Kong, tapi pasar terbesarnya Indonesia. Saya bilang itu maksudnya salah satu pasar terbesar ya. Tapi ya balik lagi mereka mereka tetap nominalnya itu sih maksudnya yang tetap nominal itu ya paling gitu ya. Dan mungkin mereka juga mikir after salesnya mereka nggak dapat banyak, atau mungkin gengsinya nggak kurang baik gitu segala macam. Mas ada rencana nggak pengen? Ini kan timnas pemain timnas lagi banyak hype-nya tinggi lah gitu. Mendatangkan klub yang ada pemain timnasnya yang banyak sebenarnya lah belah itu ya tadi mungkin 20 atau apa gitu. Potensinya terus peluang bisnisnya seperti apa Mas kalau untuk mendatangkan itu? Ada sih, saya sebenarnya sempat ngobrol juga sama Dender. Kebetulan kenal sama pemiliknya juga, Bang Sihar. Kita ngobrol, cuman kan saya baca di berita juga kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan yang lalu dari ketua PSSI kan juga bilang mau buat turnamen Piala Presiden yang mengundang klub-klub Eropa tersebut kan. Gitu. Saya lihat sih maksudnya potensi bisnisnya ada, tapi pasti balik lagi tergantung lawannya siapa gitu. Digabungin tuh ada FC20, Nijmegen, All Star gitu ya? Ya. All Star. Yang ada timnya, bahkan kalau perlu Yokohama F Marinos tuh ada Sandy Walsh juga di bawah sini. Terlalu random ya tapi. Ya itu kita cuma bisa berdoa doang. Ya. Mungkin random. Terakhir kali ya Mbak Mei dan Pak Arif, saran atau tips and triknya buat anak-anak. Enggak sih, aku muda. Ada lagi nanya nih. Okay. Mas pernah nanya nyalon PSSI ini. Berapa kali Mas? 2 kali atau 3 kali? 3 kali.
kenapa sih pengen jadi ketua umum PSSI dan terus rencana ke depan masih pengen nyalon lagi apa enggak gitu? Kalau kenapanya yang saya lihat ini, saya berangkatnya kan saya bilang saya dari sisi marketing ya. Saya lihat ini pasarnya besar banget, cuman sama sekali belum diolah. Kayak waktu dulu Ajax ke kita bilang sepak bola kita tuh ketinggalan 20 tahun. Cuman menurut saya dia bilang 20 tahun itu dia just being generous. Sebenarnya terlalu itu ya. lebih jauh lagi karena kayak kita kayak zaman Belanda dulu kalau orang mau jadi dokter harus sekolah ke Belanda gitu kan. Ya, sama di sini juga nggak ada sekolah sepak bola, akademi sepak bola yang real nggak ada. Jadi emang ya banyak ketinggalan yang harus dikejar, tapi artinya kan itu segitu besarnya peluang ya yang kita buat. Dan kebetulan waktu itu di 2015 dari 14 akhir kita dapat kontrak Liga Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Tapi kemudian Indonesia di ban. Duh, sedih. Jadi kita cuma buat launching dan 2 pertandingan waktu itu. Nah di situ tapi pada saat kekosongan itu saya dikasih PR sama salah satu shareholder. Gimana caranya, karena marketing itu passion saya bisa dibilang, gimana caranya kita monetize Liga Indonesia atau klub-klub Indonesia. Dulu by fact saya hampir agak resisten untuk berurusan dengan klub-klub di Indonesia dulu. Karena menurut saya lebih banyak masalahnya. Fansnya yang lebih susah diatur dibanding fans Liga Inggris apa semua segala macam. Tapi karena saya waktu itu dikasih PR seperti itu dan saya mulai mendalami kalau sepak bola itu adalah refleksi sebuah bangsa, dan kalau cita-cita saya mau membawa Indonesia maju ya harus membangun Indonesia justru lewat sepak bola ini, suatu kendaraan yang sangat baik. Dan kenapa saya tadi mau nyalonin, saya dikasih PR tadi untuk gimana caranya monetize klub-klub sepak bola di Indonesia itu, dan menurut saya menemukan caranya karena diamini sama mereka, sama tim, dibolehin, oke dijalanin, tapi karena di ban nggak bisa kita lakuin. Akhirnya jadi kita nyoba waktu itu ke petani-petani, ke nelayan, segala macam konsep itu. Yang itu koperasi bukan ya? Betul. Iya. Aku ingat yang pasti untuk visi misi yang kemarin yang terakhir 2023 kan, betul. Ada mengejar Indonesia seperti Jepang dalam 20 tahun, ya kan ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk infrastruktur atau FIFA Club Licensing, menurut saya 3 tahun. Kalau 3 kita tahun. pakai program itu. Ini bicara fasilitas ya, bukan kekuatan bermain. Maksudnya membangun semua segala macam. Karena dana KUR itu tahun ini aja ada 300 triliun. Jadi konsepnya sebenarnya ini bukan ya seperti apa sih Mas, aku masih ngawang-ngawang itu bukan seperti rocket apa? science. Saya tuh belajarnya dari, ini lucu juga. Saya juga baru belum lama ini baca Profesor Suratin itu. Suratin Solo. Belajar atau terinspirasi sepak bola dari Jerman, dari Hamburg. Kebetulan saya juga pas waktu itu lagi urusan di Hamburg untuk klub bola ini. Saya datang ke megastore-nya mereka, ya nggak segede Barcelona atau Real Madrid lah, tapi store mereka saya datang, saya lihat kok antri, dan bukan saat pertandingan, bukan Liga Champion, bukan apa. Dan kalau turis, bukan kota turis mereka kan, bukan layaknya Paris dan sebagainya. Saya tanya, kok bisa antri seperti ini? Ya emang kita tiap hari seperti ini. Kita membeli semua kebutuhan kita di situ. Nah, tapi yang membedakan, jadi bisa dibayangin nggak kalau semua klub itu nanti punya koperasi, ada beras Persija, gula Persib, minyak Persibaya, semua kebutuhan dasar ada di situ, harus beli semua, mau nggak mau kita beli kan, apalagi kalau kita suka. Jadi nyuri konsepnya atau pakai konsepnya Jerman di Indonesia. Tapi bedanya ekonomi di Jerman kan balik lagi peringkat FIFA tuh. Nah kita nggak ada. Makanya menurut saya harus pakai program KUR. Harus disiram dulu. Karena kalau saya pernah baca dulu ekonomi Amerika kan juga jelek. Tahun dulu lah ya. Nah cara mereka membangun itu ya piramida yang paling bawahnya mereka siram, mereka beri pekerjaan. Nah kebetulan kita punya satu ornamen atau instrumen yang amat sangat baik. Kredit usaha rakyat itu tujuannya untuk memakmurkan, tapi programnya bisa dibilang sering gagal dulu
karena tanpa agunan orang malah jadi beli motor, Iya, beli handphone. Karena manage uang itu perlu skill tinggi, bukan hal yang mudah gitu. Jadi nggak bisa semena-mena langsung begitu aja. Nah, saya ngeliat jadi semua itu kita manfaatin seperti layaknya di Jerman. Tim-tim itu kebetulan kan Indonesia juga ada undang-undang olahraga yang supporter harus memiliki harus memiliki saham di klub. Nah, jika itu kita pakai sama seperti di Jerman, mayoritas saham itu dimiliki oleh supporter dengan duit kur kalau nggak salah sekarang per orang bisa 50 juta. Kali ya 100.000 fans Persija atau Persib udah 5 triliun. 5 triliun itu dipakai untuk diolah. Tapi si supporter ini hanya memiliki koperasi, hanya memiliki saham klubnya aja. Yang ngejalanin, yang running tetap orang profesional. Bisnis konsultan, KPK, BPK semua kita libatin dari awal. Saya kalau bicara sama orang selalu rata-rata mereka, wah bocornya nanti gede banget. Makanya saya bilang kita terbuka, kita pakai sistem e-budgeting kayak sistemnya Pak Ahok, kita pakai yang semuanya harus terbuka, semuanya online, semua orang bisa ngecek. KPK, BPK semua kita libatin. Dan menurut saya kenapa saya terus 3 kali dan saya akan nyalon lagi karena sampai sekarang klub di Indonesia kalau Mbak cari sekarang Liga 2 ada satu klub selama semusim nggak digaji. Ada di online. Liga 2 ada beberapa klub yang belum gajian. Liga 1 klub-klub besar aja belum gajian. Artinya ekosistem kita belum baik. Jadi menurut saya konsep itu kenapa saya pengen nyalon itu, saya pengen memasukkan konsep itu. Dan menurut saya kalau konsep itu dijalankan, ekonomi Indonesia bisa maju, karakter Indonesia juga bisa maju. Jadi saya percaya banget itu bisa membangun, mewujudkan visi misi saya membangun Indonesia menjadi negara maju baik dari segi karakter dan ekonomi. Itu kenapa saya. Berarti mau maju lagi ya Mas? Maju lagi. Oke, kita tunggu. Tapi agak sulitnya buat saya itu karena setiap kali saya mau maju, yang saya dapat informasinya itu akan ada semacam kesempatan untuk pemaparan program. Nah itu yang ternyata nggak minim lah waktunya, jadi agak susah di situ. Harusnya ada pemaparan program untuk publik gitu ya. Dan publik ya dan enggak, karena publik kan nggak punya kepentingan dalam arti untuk pemilihan hak suara, betul. Dan balik lagi, makanya saya bilang tadi di awal, sepak bola ini agak lucu, harus jadi bisnis, tapi investasi jangka panjang. Jadi orang ataupun pelakunya tuh agak resisten untuk kayak, kalau saya jabarkan programnya mungkin mereka juga mikir, berapa tahun nih akan balik apa segala macam, terlalu susah. Tapi sebenarnya semua puzzle-nya ada di situ, tinggal kita sambungin aja sih sebenarnya. Oke. Tadi apa pertanyaan terakhir? Ya nih, sebelum kita sudahi, kan mungkin banyak orang yang anak-anak muda lah nanti yang pingin jadi promotor, baik itu di musik atau di olahraga. Simpel aja sih sebenarnya, saran dari Pak Arief buat anak-anak Indonesia yang pingin jadi promotor sukses itu seharusnya yang bagaimana? Kalau saya percaya pertama passion. Kalau emang kita punya passion, jadi apapun rintangan, kesusahan, semua segala macam akan terasa lebih mudah. Jadi kalau emang passionnya mau jadi promotor, jalanin. Yang kedua, nggak ada pekerjaan yang mudah sih menurut saya. Jadi harus siap untuk striving aja. Mas, aku sebenarnya ada di penasaran satu aja. Kalau mendatangkan klub Eropa, kira-kira udahlah sekelas Milan gitu, butuh berapa sih angkanya? Aku penasaran banget. Saya pernah bayar pajaknya nolnya 9 digit lah. Oh ya. Segitu ya. Segitu deh. Depannya kecil apa besar? Depannya angka, itu pajaknya doang ya, itu pajaknya aja ya itu ya. Depannya angka kesukaan saya lagi. Oh berapa? 80? Nine Sport. Oh 9, oh ya 9. Kok jadi 8 sih 9 ya? Oh ya oke. Oke, sobatbola.com, itu tadi keseruannya ya, kita ngobrol-ngobrol lebih dekat dengan Pak Arief.
Putra Wicaksono, CEO Nine Sport yang penyang pengalamannya. Tadi beliau juga cerita panjang lebar soal kenapa MU akhirnya jadinya di Malaysia, kenapa Milan sama Newcastle sama Arsenal, Barcelona akhirnya lebih milih pindah-pindah tempat dari Hong Kong, nggak stay di Jakarta gitu lah. Itu tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita Sobat Bola.com, dan sampai jumpa di perjumpaan berikutnya dengan bintang tamu yang lebih oke lagi, yang lebih gacor lagi, dan tentunya punya cerita-cerita menarik yang bisa kita jadikan pelajaran di kedepannya. Terima kasih, saya Gregan Nuriksani. Saya Yusme Sawitri. Saya Arif Putra Wicaksono. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di program berikutnya. Ciao.